Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tentunya ya. Dan berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru terkait bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun perkembangan dari Lombok saat ini. Yang dimana di kesempatan sore hari ini ya, kita kembali lagi untuk mengudara di mega proyek infrastruktur yang ada di zona timur dari sirkuit Mandalika, untuk melihat bagaimana perkembangan dari infrastruktur jalan yang saat ini masih terus dikerjakan, masih terus berbenah ya di bagian zona timur atau tepatnya di paket 2 teman-teman. Ya, jadi seperti biasa di sini teman-teman ya, kita awali pantauan kita mulai dari gapura baru atau gerbang timur sirkuit Mandalika, yang dimana di sini untuk pemasangan material paving masih terus dilakukan sampai dengan sore hari ini ya. Jadi di sini terlihat ada beberapa para pekerja yang dapat kita pantau di bagian gapura baru atau di bagian gerbang timur sirkuit Mandalika teman-teman. Jadi sudah seperti ini ya capaian dari pemasangan material pavingnya. Dan coba kita menoleh di bagian sebelah sini. Jadi di bagian sini sudah terlihat cukup rapi sekali teman-teman. Kemarin juga kita sempat melihat aktivitas pemasangan material batu sikat ya. Nah jadi seperti ini, luar biasa sekali, sudah terlihat cukup rapi dan sangat menarik sekali untuk S-gate ini teman-teman. Dan setelah rampungnya S-gate ini ya, mereka akan pindah langsung untuk membangun gapura baru lagi di bagian West Gate, yang dimana tepatnya di akses masuk menuju ke Pullman ya, atau Hotel Pullman. Nah dan di sana juga nanti akan dibuat seperti ini ya, sama persis seperti ini. Nanti kita juga akan selalu meliput buat teman-teman semua bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Tentunya teman-teman ya, di bagian sini juga seperti yang kita ketahui saat ini masih terus berbenah untuk infrastruktur jalan terlebih dahulu, supaya nanti para investor tentunya akan mudah ya untuk membangun hotel villa resort di bagian area zona timur ini. Ya, dan kita lanjut lagi teman-teman ya untuk melihat secara keseluruhan, secara detail ya, bagaimana perkembangan dari infrastruktur jalan yang terus dikerjakan, yang terus dikebutkan ya di bagian area zona timur atau di bagian paket 2 dari sirkuit Mandalika. Di sini tentunya kita akan memantaunya, aktivitas pengerjaan yang masih terus berlangsung sampai dengan sore hari ini, baik itu penanaman rumput maupun pemasangan material kastin dan lain sebagainya. Tentunya di sini kita akan mengikuti ya atau menelusuri jalan yang sudah dibenahi ini teman-teman. Ya, jadi seperti yang kita lihat di bagian sini ya, sudah terlihat sangat rapi dan sangat sempurna sekali untuk infrastruktur jalannya. Sudah ditata rapi ya, baik itu penanaman rumput juga sudah dilakukan di bagian sisi kiri kanan dari akses ini, dan di bagian median jalan juga sudah dilakukan ya. Tinggal disiram setiap hari, setiap sorenya, setiap pagi sorenya ya, supaya rerumputan yang sudah ditanam di bagian sisi kiri kanan dari akses ini akan cepat tumbuh dan menghijau. Ya, selain itu seperti komentar dari teman-teman ya, di area sini memang benar ya, belum ada pohon yang besar teman-teman ya, karena lahan ini merupakan bekas dari laguna ya. Nah jadi nanti kita tunggu saja ya, pasti akan ditanami pepohonan yang cukup besar-besar supaya akan terlihat lebih asri lagi di bagian sini, karena saat ini Lombok sedang dilanda musim kemarau atau musim kering teman-teman. Itu sebabnya di area sekitaran kawasan ekonomi khusus Mandalika ini terlihat cukup gersang ya. Nah jadi sebentar lagi musim hujan akan segera tiba. Ya, selain itu di sini kita melihat ya aktivitas teman-teman kita yang sedang melakukan penanaman rumput di bagian tanggul dari jalan
atau akses baru ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Di ujung sana juga sudah cukup luas sekali ya, dan cukup panjang hasil dari penanaman rumput ya. Nah, jadi sudah sampai di sini. Dan kemarin di bagian bundaran sana juga sempat ditanami rumput, dan saat ini ya di bagian bundarannya sudah rampung. Nah, tinggal dilakukan penyiraman seperti ini ya setiap sore paginya, supaya rerumputan yang sudah ditanam ini akan cepat tumbuh dan menghijau tentunya ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman aktivitas penyiraman yang dapat kita pantau dalam kesempatan sore hari ini. Baik, dan kita lanjut lagi teman-teman untuk menelusuri infrastruktur jalan yang sudah dibenahi ya di area zona timur ini. Tentunya di sini kita akan mengikuti jalan atau pembenahan jalan yang sudah dibentuk di area zona timur, atau tepatnya di paket 2, supaya kita bisa melihat bagaimana perkembangannya dan apa saja yang masih terus dikerjakan sampai dengan sore hari ini. Jadi infrastruktur yang ada di zona timur ini ya memiliki target akan rampung 2023 ini, akhir 2023 ini. Jadi mampukah para pekerja akan menuntas PR yang sedemikian rupa ya, yang dibangun di lahan yang memiliki luas ribuan hektar dengan waktu yang cukup singkat sekali ya. Kita bisa bilang cukup singkat karena tinggal setengah tahun lagi ya, beberapa bulan lagi akan berakhir tahun 2023 ini. Nah, jadi seperti yang kita lihat di bawah kita ini ya, jadi di bagian sini ya baru dibenahi badan jalannya, dan sebagian sudah dihamparkan material LPA atau subbase dan akan dicor segera ya di bagian sini. Tidak hanya itu teman-teman ya, tentunya di bagian area sisi kiri kanan dari akses ini juga tentunya akan ditata rapi dan perlu waktu yang cukup ya, cukup lama teman-teman. Baik itu penanaman rumput dan lain sebagainya, pemasangan material kastin juga perlu sekali. Itu merupakan butuh waktu yang cukup lama teman-teman ya. Jadi kita doakan saja, tapi ya semoga apa yang dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika tentunya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua ya, supaya nanti ke depannya di area kawasan ekonomi khusus Mandalika ini, tepatnya di area zona timur ini, segera para investor untuk berdatangan untuk membangun hotel villa resort yang menjulang tinggi mencakar langit, supaya nanti Indonesia semakin maju dan sejahtera ya, apabila di semua provinsi dibangun seperti di Mandalika saat ini. Karena seperti yang kita ketahui saat ini ya, di era Presiden Joko Widodo ya, kita bisa bilang pembangunan sangatlah merata ya, baik itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di bagian Indonesia Tengah, dan di Indonesia Timur ya, atau Labuan Bajo. Seperti yang kita ketahui saat ini, NTB, NTT, dan Indonesia Utara, atau tepatnya di IKN Nusantara ya. Luar biasa sekali teman-teman. Baik, dan di sini kita kembali ke materi video udara kita. Jadi di sini teman-teman ya, terlihat sudah mulai dipasang tiang atau pondasi tiang PJU-nya. Nah, atau penerang jalan umum. Jadi sudah terlihat ya bebetonan atau pondasi dari tiang PJU sudah tertanam semua di sini. Tentunya akan segera dipasang ya untuk PJU-nya teman-teman. Nah, selain itu di bagian depan kita ini ya terlihat satu unit alat ekskavator mini dan satu unit dump truck yang sedang menuangkan material tanah ya di bagian median jalan, dan langsung diratakan, langsung dirapikan ya, supaya nanti tinggal ditanami rumput ya di bagian
area median jalan. Nah, seperti ini di bagian sini sudah dilakukan pemerataan ya untuk tanah-tanah yang sudah ditumpukkan sini. Jadi sangat mantap sekali teman-teman. Selain itu di bagian sebelah kiri kita ini juga masih belum dihamparkan material LPA. Jadi seperti yang kita lihat ya, cukup banyak sekali pengerjaannya masih teman-teman ya di area zona timur ini. Jadi tentunya channel ini akan selalu memantau buat teman-teman semua yang ingin tahu ya perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika atau Lombok umumnya khususnya. Channel ini akan selalu meliput buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika atau Lombok saat ini, teman-teman subscribe dulu channel ini supaya teman-teman selalu mendapatkan video menarik lainnya ya terkait perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Baik, dan di depan kita ini teman-teman ya sudah terlihat ya bentuk dari bundaran yang akan dibuat di bagian sebelah sana. Dan di bagian depan sini juga akan segera dibuat untuk bundaran baru. Jadi cukup banyak sekali bundarannya teman-teman di sini ya. Karena ini merupakan sentral dari Kuta Mandalika ke depannya ya. Itu sebabnya saat ini ya pihak ITDC sedang membangun akses terlebih dahulu dan semaksimal mungkin ya supaya nanti akan lebih tertata rapi ya para investor yang membangun hotel bintang 5 maupun restoran lain sebagainya. Karena di sini pasti akan dibangun mall dan Starbucks lain sebagainya. Tentunya ya fasilitas buat kota masa depan akan segera hadir di Mandalika yang akan dinamakan New The Mandalika City. Nah, jadi saya tidak tahu ya bagaimana akan jadinya ke depannya 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Akankah kita masih sehat? Tapi mudah-mudahan ya kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Sehingga kita dapat melihat ya bagaimana rupa daripada Lombok atau kawasan ekonomi khusus Mandalika menjadi kota baru, akan menyaingi Singapura tentunya ya, atau Malaysia pasti ya, Indonesia pasti bisa menyaingi negara-negara yang sudah maju terlebih dahulu ketimbang Indonesia. Tapi saya yakin Indonesia pasti bisa menjadi negara yang maju ya. Insyaallah ya, kita lihat saja ke depannya. Baik, dan kita lanjut lagi teman-teman ya. Jadi seperti itu, dan di sini kita ketemu lagi dengan bundaran. Nah, jadi cukup banyak sekali bundarannya karena di bagian sebelah kiri sini juga nanti akan dilanjut ya untuk pembenahan jalan, dan di depan sini juga akan ada lagi pembenahan jalannya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana akan jadinya. Nah, jadi di sini ya tempat pembuatan material udit dan lain sebagainya ya untuk produksi beton ya di sini. Disinilah tempatnya teman-teman. Ya, dan kita akan balik melewati jalur yang ada di bagian sini ya supaya kita bisa melihat secara keseluruhan baik itu bagaimana capaian dari pemasangan material geomet vegetasi di bagian depan sini juga ya. Nah, jadi untuk pemasangan material geomet vegetasi juga sudah rampung semua dan tinggal dilakukan pengokohan dan langsung ditanami penghijauan ya di bagian area yang sudah dilapisi dengan material geomet vegetasi ini. Ya, jadi seperti ini, dan di sini coba kita akan terbang lebih tinggi supaya kita bisa melihat bagaimana view yang dimiliki kawasan ekonomi khusus Mandalika.
Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu ya liputan kita dalam kesempatan sore hari ini. Dan jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan dalam narasi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih belajar. Dan jika teman-teman suka dengan video saya ini, silahkan di like. Dan jika ada masukan maupun saran, silahkan komen di kolom komentar. Dan satu lagi, bantu saya untuk memperkembangkan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe supaya channel ini selalu semangat. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.